Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 82, Panggilan Salah Alamat. 2 minggu yang dinanti telah berlalu, bahkan telah lewat. Sungguh Naura terlupa akan jadwal mengecek hasil dari suntik hormon yang dilakukan. Namun, tidak bagi Lucy. Pagi-pagi sekali ia kepo benar, mengganggu hening kamar Hasan. Kala itu, Naura telah terjun ke dapur, sementara Hasan masih berada di kamar, hendak keluar menuju ruang perpustakaan. Seperti biasa, membaca buku sebentar. Tak jadilah laki-laki itu keluar. Langkahnya buru-buru kala mencapai tempat tidur, menyambar ponsel yang tergeletak di atas bantal. "Mbak Lucy," gumam Hasan, 2 alis menempel dadakan. Cepat-cepat Hasan mengangkatnya, dan Lucy di sambungan yang memanglah tak sabar, langsung menghujani pertanyaan tanpa lebih dulu menyapa atau sekedar basa-basi. "Ra, gimana hasilnya? Positifkah?" ujarnya menyentil telinga Hasan. Laki-laki itu terpaku akan keterkejutannya, juga mencoba menafsirkan pertanyaan tersebut, hingga Lucy harus mengulangi pertanyaan yang sama. Saat kesadaran berangsur pulih, bukannya menimpali, Hasan malah senyum sendiri. "Apanya yang positif, Mbak?" tanyanya dengan suara penuh kebahagiaan, walau berita kabar belumlah didapat. "Oh, sorry Mas Hasan, Nanak mana?" sahut Lucy, cukup kaget ia. "Di bawah, apanya yang positif Mbak?" jawab Hasan mengulangi pertanyaan. Mulut Lucy terbungkam, seolah dirantai ia hingga tak ada suara terdengar. Namun, itu tak menyulutkan tekad Hasan mendapatkan jawaban yang diinginkan. Sebuah pertanyaan pancingan laki-laki itu lontarkan. "Apa istri saya hamil Mbak?" tanyanya langsung ke inti. Bukan itu maksud saya Mas, tapi..." "Semoga saja," jawab Lucy, tidak bisa mengelak. "Lalu pertanyaannya tadi soal hasil positif itu?" cerca Hasan. "Itu Mas, Nana, suntik hormon kesuburan, katanya hasilnya bisa dilihat setelah 2 minggu dari ungkap Lucy walau tidak bisa menuntaskan. "Oh, makasih Mbak, hasilnya akan saya kabari nanti," sambung Hasan langsung peka. Selepas itu panggilan diakhiri. Dengan senyum membingkai wajahnya, laki-laki itu keluar menuju ruang perpustakaan. Sesampainya di sana, ia tidak mengambil buku untuk dibaca, melainkan menyalakan laptop. Lantas apa yang akan ia kerjakan? Tidak ada pekerjaan, hanya saja pertanyaan Lucy akan suntik hormon kesuburan cukup mengusik pikirannya. Jadilah laki-laki itu sibuk mencari informasi mengenai program kehamilan yang diikuti oleh sang istri. Senyum-senyum sendiri, tegur Naura manakala datang dengan nampan di tangan, mengagetkan Hasan. "Pagi Moon of My Life," balas Hasan, menjawab teguran tersebut setelah bisa membawa diri. "Pagi juga Son of My Life. Apakah gerangan yang membuat wajah suamiku dipenuhi senyuman?" timpal Naura, meletakkan secangkir teh bunga dandelion serta sepiring kecil kue. "Perlukah alasan?" sahut Hasan menggoda. Laptop dengan sengaja Hasan tutup namun tidak dimatikan. Bola mata Naura menangkap pergerakan itu. Kisut dahinya, mendadak asumsi liar datang menyerbu. Asumsi apakah itu? Apalagi jika bukan asumsi puber kedua. "Kenapa ditutup?" cerca Naura langsung menuntut. Mukanya terlihat tegang, akan tetapi Hasan menanggapi dengan tenang. Alih-alih menjawab, ia malah bangkit dari duduknya. Kursi malas yang berada tak jauh dari meja kerja, ia tarik hingga berada di samping, sedikit berhadapan dengan kursinya sendiri. Lalu diraihnya pergelangan tangan Naura. Ia bimbing sang istri supaya duduk. "Ayolah suamiku, aku harus menyiapkan sarapan," geluh Naura menolak. 5 menit saja, lagian hanya kita berdua, sarapan bisa dipesan," jawab Hasan tidak menerima penolakan.
Walau berat, Naura pada akhirnya menjatuhkan diri ke kursi. Hasan pun mengikuti, kembali pada duduk santainya. Mendadak hening tercipta, namun itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Dalam diamnya, Hasan mengambil cangkir. "Itu tidak panas lagi," ucap Naura. Hasan melirik, hanya senyum yang ia berikan. Berikutnya, laki-laki itu menyodorkan cangkir ke mulut sang istri. Kok malah aku yang disuruh minum?" cerca Naura. "Karena Mas mau berterima kasih, adik sudah perhatikan Mas, so seduhan pertama ini khusus untuk istriku," ungkap Hasan, terdengar seperti gombalan di pagi hari. "Ini masih pagi," sindir Naura. "Mas ini serius, juga tulus," balas Hasan. Walau merasa sikap sang suami sedikit aneh, Naura bertindak penurut. Ia buka mulutnya, mengambil seduhan pertama seperti yang diinginkan Hasan. Tidak hanya teh hangat, kue yang dibawa Hasan suapkan ke mulut sang istri. Sudah selesaikah keanehan ini?" seru Naura saat mulutnya telah kosong. "Untuk sementara, Mas rasa sudah," ucap Hasan menyahut. Cepat-cepat Naura membelah diri. Ia dorong kursi ke belakang, lalu bangunlah ia segera. "Minumlah tehnya selagi hangat," tegurnya sebelum menghilang dari pandangan. Senyum Hasan berikan sebagai jawaban. Selebihnya, setelah kepergian sang istri, sembari melanjutkan artikel yang dibaca, Hasan menikmati secangkir teh hangat serta kue sebagai sarapan pembuka. "Aku harus bertindak lebih dulu," gumamnya saat sesuatu terlintas. Puas akan pengetahuan baru yang didapat, Hasan sudahi dulu ritual paginya. Setelah secangkir teh serta kue telah habis, ia bawa cangkir serta piring ke dapur. "Mas bantu ya," ucapnya lembut, namun mengagetkan Naura. Keanehan yang belumlah usai, pikiran Naura kembali cemas. Akan tetapi, wanita itu berusaha bersikap senormal mungkin. Gumamnya sebagai tanggapan. Mendapatkan izin, Hasan lekas bertindak, bak suami idaman. Cekatan ia membantu sang istri yang hanya menyiapkan sarapan sederhana. Toh hanya berdua saja. "Gak mau siap-siap," celetuk Naura sembari menata meja. Dengan membawa 2 piring kosong di tangan, lalu ditaruh di meja pula, Hasan menanggapi. "Mas rada siangan ke kantor," ucapnya. "Oh," sahut Naura manggut-manggut. Tidak seperti biasanya, kali ini pasangan itu sarapan lebih dulu. Bukannya bersiap-siap lalu turun untuk sarapan. Obrolan ringan tercipta di meja makan. Hasan menanyakan apa saja agenda Naura di butik hari itu. "Lumayan padat ya, apa nggak sebaiknya adik cari asisten?" kata Hasan memberi usulan. "Ada Mirna," sahut Naura menolak usulan tersebut. "Maksud Mas asisten buat desain baju," tegas Hasan memperjelas. "Oh itu," seru Naura tak menanggapinya. Obrolan sempat tersendat, namun sikap gigih Hasan membuat suasana tak hening. "Nanti siang tunggulah Mas di butik," ucapnya memberi perintah. Oke," sahut Naura. Dari meja makan, masih berdua mereka mencuci piring, kemudian bertolak ke lantai atas menuju kamar, bersiap-siap sebelum memulai kesibukan masing-masing. Menjelang jam istirahat siang, Hasan tanpa meminta Leo memesan sendiri makan siang yang diminta dikirim langsung ke butik. Terlihat Hasan yang tak sabar di meja kerjanya. Sebuah agenda tadi pagilah yang menjadi penyebab. Tepat saat jarum jam terdampar di angka 12, laki-laki itu bangkit dari duduk tak tenangnya. Jas ia raih, juga tas kerja disambar. "Leo, mungkin aku nggak balik ke kantor, tolong tangani semuanya," kata Hasan pamit. "Siap Mas," sahut Leo yang bersiap-siap meninggalkan meja kerja pula. Hasan sendiri setelah berpamitan langsung menghilang dari pandangan. Dalam perjalanan menuju butik, lebih dulu ia singgah pada sebuah kedai makanan. Di sana laki-laki itu membeli salad buah, makanan kesukaan Naura. Lepas dari membeli makanan, laki-laki itu singgah lagi. Singgah kemanakah ia kali ini? Jawabannya tak lain singgah pada sebuah apotik. Apa yang hendak Hasan beli? Senyum ramah laki-laki itu tampilkan manakala memasuki apotik.
"Cari apa, Pak?" tanya seorang apoteker menyambut Hasan. "Itu, saya cari tes kehamilan," ungkap Hasan. "Oh, tes pack. Harganya cukup variatif, Pak," terang apoteker. "Berikan saya yang paling mapan," timpal Hasan. "Sebentar ya, Pak." Dalam sekejap mata, apoteker tersebut menghilang, ke belakang tepatnya, dan mungkin tak sampai semenit ia datang lagi dengan bungkusan kecil di tangan. "Bapak, ini sudah dilengkapi dengan wadah penampung urin. Perlukah saya jelaskan cara penggunaannya?" ucapnya lumayan ramah. "Terima kasih, saya rasa istri saya sudah mengerti," balas Hasan. Setelah melakukan pembayaran, Hasan masukkan kantong kecil tes pack ke saku dalam jas. Kemudian meluncur deras ia bawa mobil menuju butik. Di butik sendiri, Naura tengah menata makanan yang dipesan oleh Hasan di atas meja tamu. Serasa sebuah suara berbisik padanya, melangkah Naura menuju jendela. "Suamiku," gumamnya manakala mendapati Hasan turun dari mobil. Masih berdiri di jendela, menatap terangnya langit, Naura menunggu kemunculan Hasan. Dan tak seberapa lama, suara derek pintu terdengar. Spontan menoleh Naura, tersenyum ia. "Apa itu?" tanyanya. "Ini, makanan penutup," terang Hasan melangkah datang. Pun sama Naura melangkah datang ke kursi tamu. Bersamaan mereka menjatuhkan diri ke kursi. "Sudah sholat?" tanya Hasan tiba-tiba. "Belum," ungkap Naura. "Mungkin sebaiknya kita sholat dulu," timpal Hasan. Tanpa disuruh, Naura pun bangun, berniat lebih dulu mengambil wudhu. Namun, saat langkah kaki telah mencapai depan pintu kamar mandi, tangan memegang gagang, Hasan menghentikan. "Adek," tegurnya. Menolehlah Naura. "Apa?" tanyanya mengerutkan dahi. "Tunggu," balas Hasan, kemudian beranjak dari duduknya. Dengan langkah ringan, laki-laki itu mendatangi Naura yang berdiri dengan tangan masih memegangi gagang pintu. Dalam kebungkaman, saat telah saling berhadapan, tangan Hasan menyelinap ke balik dalam jas. Dua alis Naura menyatu, dahinya rangset memperhatikan. Dan detik berikutnya, bungkusan tes pack ia serahkan langsung ke tangan Naura. "Apa ini?" cerca Naura. Bola matanya berputar rendah, mengamati. "Mas tunggu hasilnya," kata Hasan sebagai jawaban, berbicara rendah di telinga Naura. "Oh, apa? Hasil?" Telinga Naura mekar berkali-kali lipat. Dadanya berdegup kencang seketika. Lalu bola mata wanita itu melirik ke bawah lagi, menatap tes pack di tangan. "Oh Tuhan, suamiku, ini!" serunya tak mampu meneruskan. "Iya, Mas tunggu hasilnya," balas Hasan masih dengan suara tenang. Menghela nafas, Naura menahan senyum. Sungguh, itu merupakan hal tak terduga baginya. Walau ia sendiri tak memiliki keyakinan, lantaran seolah-olah tak ada tanda-tanda, Naura tidak ingin membantah. Jikapun ada, itu hanya telat datang bulan, telat beberapa hari saja. "Suamiku, hasil yang akurat itu di pagi hari saat baru bangun tidur," ucap Naura sekedar memberi saran. "Mas ngerti, tapi Mas nggak sabar ingin tahu hasilnya," ungkap Hasan. "Ya, mau bagaimana lagi?" Tidak mungkin Naura menolak, melukai antusias laki-laki itu. Tanpa bersuara, Naura menyelinap masuk, membiarkan Hasan tetap berdiri di luar pintu. Di dalam, Naura berdiri mematung dalam hitungan tak sebentar, seakan merenung, juga menata hati untuk menerima apapun hasilnya nanti. Saat dirinya merasa tenang, wanita itu pun membuka bungkus tes pack, melakukan tes mandiri seperti yang diinginkan Hasan. Naura mengikuti seperti panduan yang tertuang. Ia celup ujung tes pack pada wadah yang telah berisi urin. Perlahan, Naura menutup mata, tidak kuat melihat penampakan hasil tes pack. Setelah dirasa waktu sesuai seperti petunjuk, ia buka kedua matanya perlahan. Setengah mengintip, ia pandangi tes pack. Dan apa yang dia lihat? Hati Naura melompat bahagia. Spontan, dua tangannya membungkam mulut. "Benarkah ini?" gumamnya seakan menolak percaya. Hasan sendiri di luar nampak tak tenang. Entah kenapa,
Dadanya mendadak berdegup tak stabil. Bahkan tubuhnya mendadak memproduksi keringat hingga merah mukanya. Mungkin itulah yang dinamakan ikatan batin. Beberapa menit telah berlalu. Suara pintu kamar mandi dibuka kian memperburuk detak jantung Hasan. Apalagi saat Naura muncul dengan wajah tertunduk. "Suamiku," panggilnya rendah. "Iya dek," sahut Hasan berhambur maju. "Ini," sambung Naura menyerahkan tespek yang sengaja ia balik. Walau gemetaran, tangan Hasan mengambil tespek itu. Sungguh matanya tak sabar ingin melihat hasil yang diperoleh. Dan begitu tespek itu dibalik, dua bola matanya menatap tajam garis merah yang membentuk simbol positif. "Adek," ujar Hasan, kaget, senang, bercampur menjadi satu. "Iya, itu hasilnya," timpal Naura. "Ya Allah, adik sayang, benar kan ini?" seru Hasan, senyum menghiasi wajah. "Ayo nanti kita cek dokter," sambung Naura. "Wajib itu," balas Hasan.